Eh, saya ingin menyampaikan pandangan Pak Luhut itu tentu saja punya perspektif yang sangat berbeda. Niatnya kita tidak tahu baik atau buruk, itu soal masing-masing. Tapi mari kita telaah beberapa sikap Pak Luhut ya. Saya masih ingat misalnya Pak Luhut dulu pernah bicara sangat kontroversial. Misalnya kalau kita mengutip beberapa media, teman-teman masih bisa cari secara online. Kata Pak Luhut, saya jengkel kalau ada yang bilang Presiden Jokowi bohong. Pak Jokowi itu tidak pernah bohong. Nah, kalau dikaitkan dengan mobil SMK, pernyataan ini kayaknya kurang santun ya. Karena banyak sekali problematika di soal mobil SMK itu yang dipertanyakan, terutama sikap Pak Jokowi soal kejujuran. Karena mobil SMK itu kan janjinya indennya tahunan begitu ya. Sudah habis masa jabatan beliau 10 tahun, mobilnya masih inden. Sampai sekarang tidak diketahui di mana indennya begitu ya. Dan menurut saya itu tidak santun sekali begitu ya, membohongi publik rame-rame dengan mobil yang tidak pernah ada begitu. Tapi kalau Pak Luhut mengatakan Pak Jokowi tidak pernah bohong, ya tidak ada masalah, silahkan saja. Tetapi faktanya kita tidak menemukan ya mobil SMK itu kebenarannya. Ada banyak kasus pernyataan-pernyataan Pak Luhut yang menarik, misalnya menyatakan bahwa Indonesia itu tidak gelap. Pernyataan dia kurang lebih saya coba bacakan ya. Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia. Di sebuah acara The Economy Insight 2025 ya di Jakarta pada Rabu 19 Februari 2025 barusan begitu ya. Itu merespon sikap kritik publik dan aksi besar-besaran mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap kondisi Indonesia yang makin hari makin gelap gitu ya, makin bermasalah. Kebijakan, buat undang-undang, respon pejabat, ketidakpedulian pejabat, problematika harga-harga pangan ya, minyak yang harusnya 1 liter ternyata faktanya tidak begitu. Pertamina yang terlibat pengoplosan yang membuat bensin itu harusnya dalam kriteria RON yang bagus, ternyata faktanya tidak. Manipulasi-manipulasi yang pada dasarnya bukanlah sebuah sikap yang santun gitu ya. Jadi bagi saya aneh juga kalau kemudian rakyat diminta santun begitu ya, diminta tertib gitu ya, diminta tidak berbohong, padahal yang berbohong itu pejabat publik. Aneh sekali sikap-sikap begitu. Pak Luhut harus paham ya perbedaan antara publik dan pejabat publik. Publik kalau berbohong problematikanya mungkin etis saja, tapi kalau pejabat berbohong dampaknya bisa sosial, ekonomi, dan hukum. Bayangkan kalau pejabat berbohong soal kebijakan ekonomi, itu dampaknya ke seluruh publik
merasakan dampak ekonominya. Bayangkan betapa pentingnya pengaturan sikap sopan para pejabat dalam ruang kode etik misalnya. Jadi persoalan publik tidak santun itu bukan hal yang penting dalam teori filsafat relasi negara dan masyarakat, karena masyarakat yang berbohong bisa saja karena mereka bukan tidak taat etika, tapi terpaksa gitu ya. Saya ambil contoh misalnya publik yang menderita kelaparan dan dia mau mencari kerja, maka dia bisa berbohong dengan cara penampilannya bahwa dia bukanlah orang yang miskin, agar kemudian si pencari kerja memberikan pekerjaan kepada dia. Karena punya kecenderungan pencari kerja, pemberi lapangan kerja akan melihat background seseorang agar mungkin dia berpikir orang itu tidak akan lalai dalam pekerjaannya. Jadi publik dia berbohong kepada pemberinya kerja seolah-olah dia cukup mumpuni tenaganya, pekerjaannya, kemapanannya dan segala macam. Tapi kalau pejabat publik berbohong, ya, itu dampaknya akan luar biasa luas, akan kemana-mana. Apalagi ada pejabat berbohong soal hukum, ya, itu akan luar biasa dampaknya bagi keadilan. Jadi problematika yang wajib santun adalah pejabat negara, bukan publik gitu ya. Pejabat negara memastikan agar seluruh tingkah lakunya, seluruh pembicaraannya tidak akan berdampak bagi orang lain. Jadi kalau ada orang yang membela mati-matian bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah berbohong, bagi saya ada problematika etik yang perlu ditelaah, gitu ya. Jadi permintaan Pak Luhut agar publik santun harusnya Pak Luhut sampaikan kepada para pejabat, termasuk diri Pak Luhut sendiri, agar lebih santun, ya. Karena kau yang gelap, ya, pergi saja kau, dan segala macamnya ucapan-ucapan beliau belakangan menurut saya jauh dari apa yang beliau harapkan kepada publik, bahwa seharusnya Pak Luhut sendirilah yang bersikap santun begitu ya. Jadi aneh juga kalau publik selalu ditekan. Saya agak ingat lagu Iwan Fals ya. Lagu Iwan Fals bilang, urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, ya. Bukan kemudian pejabat sibuk mengurus moral publik, ya. Padahal mereka sendiri jauh dari moralitas itu. Ya, penyampaian Bung Ferry Amsari ya kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang dengan pernyataan-pernyataannya yang mengatakan Jokowi itu nggak pernah bohong atau apapun itu, ya kitalah yang menilai ya. Tapi di sini saya nggak terlalu jauh lah panjang lebar ke sana. Ini saya akan coba bacakan pendapat teman-teman kita saja. Ini pendapatnya kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan ya. LBP itu manusia tua tanpa moral dan etika. Mudah-mudahan dia diingatkan oleh Allah. Amin ya Allah. Bersahabat dengan pembohong, sifat pembohong akan menulari. Membela pembohong maka sama artinya sebagai pembohong. Barangkali Pak Luhut juga berbohong mengatakan bahwa Jokowi itu nggak pernah bohong. Bisa juga ya kalau kita menggunakan komentar dari Lulu Muhammad ini ya. Kemudian Anda pun sendiri udah santun kah? Ukur diri sendiri baru ukur pihak lain. Kadang tidak sadar dan tidak tahu diri. Betul sekali Ferry. Maaf Luhut, luar biasa Jokowi nggak pernah bohong.
Berarti selama ini Luhut nggak pernah mata melihatnya. Contoh, 1.000 triliun di kantong Jokowi, yang gelap hatinya Luhut. Semoga Allah beri Luhut jalan yang benar. LBP kan juga sudah cukup tua, jadi mungkin dia cuma bisa mencerna kulitnya saja, sementara rekam jejaknya sudah banyak lupa. Gas bang, Kalbar hadir, saya selalu menanti komentar-komentar abang. Kami rakyat mau menjaga budaya santun, asalkan para pejabat juga bisa memiliki budaya malu untuk tidak korupsi, tidak berbohong, dan tidak membodohi rakyat Indonesia. Ya, kalau berbicara korupsi, saya rasa di Indonesia ini kayak udah membudaya banget gitu ya. Coba kita cari-cari lagi nih ya. Betullah otakmu Pak Ferry yang gelap. Opung gayanya kayak masih muda aja, mentang-mentang mantunya masih ada yang aktif. Kali dia merasa paling hebat. Astagfirullah, Opung katanya ya. Ya iyalah, dia kan ternaknya Mulyono. Kalau gua melihat si Opung ini preman yang jadi pejabat. Lihat cara dia berbicara, sangat kasar sekali, seolah-olah dia paling benar. Kalau saya Bung, apapun ucapan pemerintah Jokpra haram untuk didengarkan, soalnya semua terbiasa berbohong dan sudah jadi daging dalam tubuh mereka. Di kepalanya Doi itu cuma satu, uang. Coba aja simak statement-statementnya tentang kebijakan publik, ya nuansanya material aja. Dia sengaja jadikan Mas Joko buat tameng karena sadar tidak mungkin mengalahkan dominasi Jawa dalam politik. Yang penting bisnis SDA terus tumbuh dan sanak familinya ada di situ. Tidak percaya, pasti ada yang salah. Di dunia ini tidak ada orang yang benar, bahkan tidak ada seorang pun termasuk aku dan ayahku. Ya namanya juga manusia mana ada yang nggak pernah bohong. Ya pasti pernah bohong, berbohong terus pun banyak gitu ya. Hari-hari omong kosong misalnya itu ada juga. Ya namanya juga manusia, kan kita nggak tahu, dan kita yang nggak ada yang sempurna. Makanya juga sebetulnya kalau kita berkomentar kepada ini itu dan sebagainya, ya sebetulnya sebagai seorang pemimpin ya apa namanya nggak sempurna juga, pasti ada plus minusnya juga sebetulnya. Tetapi tergantung bagaimana kita dalam menilai, menyikapi apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita misalnya. Dan kemudian banyak bohongnya atau banyak benarnya, ya banyak bagusnya atau banyak tidak bagusnya, karena itu kan tergantung kita menilai gitu ya. Jokowi tak pernah sekali berbohong, betul, tetapi berbohong berkali-kali bisa dilihat. Hanya jadi gak pernah berbohong sekali tapi berkali-kali ya. Ferry Amsari, dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kalau punya andil besar dalam menciptakan pengangguran intelektual ya. Kebohongan Jokowi kan ditabung, sekarang sudah penuh wadahnya, sudah meluber. Luhut pun nggak ketampung, ya sudah waktunya lah dikeluarkan. Rakyat kan merasakan semuanya, gimana mau santun? Uang pejabatnya aja kata-katanya nggak santun. Kita apa nih, sisipkan lapangan kerja bla 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 bla, nyatanya malah di mana-mana PHK. Ya janji-janji kampanye ini sebetulnya, ya kalau kita mau lihat ya udahlah janji-janji aja. Tapi kalau sudah menjabat ya belum tentu janji kampanyenya itu pun benar-benar dilakukan dengan baik gitu ya. Apalagi di era Pak Jokowi menjanjikan berapa puluh juta lapangan pekerjaan. Sama juga seperti Gibran, katanya kemarin kan sempat tuh menciptakan 19 juta lapangan kerja. Yang nyatanya per hari ini ya malah PHK banyak sekali gitu ya. Di Indonesia banyak sekali pengangguran, ya anak-anak jalanan dan seterusnya, ya karena bukan mereka tak mau bekerja, tapi pekerjaan itu yang nggak ada untuk mereka gitu ya. Di negeri sendiri, di negara sendiri ya minim pekerjaan, padahal dengan banyaknya penduduk dia mau gimana lagi. Makanya banyak orang yang pergi ke luar negeri kerja ya. Terlalu banyak bukti kebohongan Jokowi, tapi karena dia dikelilingi orang-orang yang dibesarkan yang siap melindunginya, makanya dia aman-aman saja. Begitulah seseorang pembohong akan dibela para pendusta, dikelilingi para penjilat, disanjung para pengkhianat, dan didoakan para munafik.
Wajar saja Luhut mati-matian bela Jokowi selama 10 tahun, dapat enak jadi wajar kalau Luhut sampah kapan selalu bela Jokowi. Klarifikasi dari UGM bahwa ijazah Jokowi hilang. Anehnya yang menyampaikan kok pihak UGM yang sebelumnya ngotot membelanya bahwa ijazah Jokowi ada dan asli. Ada apa? Seharusnya pihak Jokowi yang menyampaikan klarifikasi. Ijazah hilang ataupun tidak hilang tetap unsurnya pidana. Karena ada pemalsuan saat daftar pencalonan di KPU. Kehilangan adalah tutup untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Dasar Raja Ngibul, nipu negoro, dusta mana lagi yang belum engkau sampaikan? Penilaian Pak Luhut bagaimana terkait ijazah palsu Jokowi? Dan mungkin ada penilaian Anda juga, nanti silahkan sampaikan di komentar pada video ini saja. Mungkin pada video kita kali ini kita hanya mengulas seperti itu. Silahkan sampaikan pendapat Anda, penilaian teman-teman, perspektif Bapak Ibu, dan kita semua sampaikan di komentar pada video ini, biar nanti kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih saya mengucapkan, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.